MH, Sekretaris Yusrizal SPD, Bendahara Laili Saadah Esklap. Angkatan ke-24, Ketua M. Syafri Esos, M. Ferry Kurniawan, Ketua, Sekretaris Yunita Salsabila, Bendahara Sabna An-Nisa. Ditetapkan di Kampar pada tanggal 11 Desember 2022. Pimpinan Pondok Pesantren Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serta doa seluruh orang yang mencintai kita dan pondok pesantren kita, maka kepengurusan Ikatan Keluarga Alumni Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar masa bakti atau masa khidmat 2022-2027 dengan membacakan Bismillahirrahmanirrahim resmi saya kukuhkan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing dan meridhai kita. Amin ya rabbal alamin. Penyerahan bendera pataha alumni kepada ketua terpilih oleh pimpinan alumni menyerahkan kenang-kenangan untuk bisa dipakai di rumah dan di sini. Ada baju kita mereknya Alum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua alumni terpilih diberi waktu memberikan sambutan cuma 5 menit. Kabupaten Kampar negeri ternama diberi julukan Senami Mekah. Selamat mengikuti reuni akbar IKPP Isya. Semoga meningkatkan ukhuwah Islamiyah. Pertama, kami menyampaikan terima kasih banyak kepada Abuya yang telah memupuk terhadap alumni dengan kepengurusan 2022-2027. Dengan adanya pengukuhan tadi, kami minta seluruh pengurus untuk tidak berhenti sampai di sini, tapi bagaimana kita bisa memberikan kontribusi untuk pondok kita, untuk masyarakat kita, dan untuk alumni. Setiap hari agenda Abdul Somad dia yang mencatat. Ustaz Abdul Somad hari ini ceramah di sini. Ustaz Abdul Somad hari ini ceramah di sini. Siapa yang bisa minta ke Abdul Somad? Keliber internasional. Rupanya alumni Pondok Pesantren. Jangan dibantah Ustaz. Kalau saya bantah kita saya ini nanti demo umat, demo masyarakat, demo jemaah katanya. Henry tidak tamat, cuma sampai tingkat sanawiyah. Coba kalau Henry tamat sampai kelas 7, Ustaz keliber apa yang akan diperintahnya itu? Luar biasa. Nah, oleh karena itu kami mengajak kita semua alumni, mari sekali lagi kita berkiprah untuk pondok ini. Mari kita berkiprah untuk umat. Mari kita berkiprah untuk masyarakat ini.
Sekaranglah saatnya dengan menyebut keberkahan ini, mari bersama-sama kita membangun dan bersama-sama memberikan moral pikiran terhadap pondok kita yang tercinta ini. Tadi disampaikan oleh ketua panitia, kita berasal dari ibu dan bapak yang berbeda, membawa adik-adik ini muhadarah, muzakarah, baik di sekolah maupun di masjid, dibawa Jumat menjadi khatib. Alhamdulillah inilah jadinya semua, banyak yang menjadi penceramah, banyak yang menjadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa ma hawa, al-muttali'u 'ala ad-dhamiri wa ma hawa, ya'lamu sirra wa ma khafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Al-Mukarram Abuya, pimpinan Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, Ustaz Muhammad Abdi LCMA, yang juga merupakan Ketua Tarbiyah Islamiyah Kabupaten Kampar yang baru, yang kita muliakan Profesor Dr. Haji Abdul Somad LCMA, ini dai internasional yang hadir dalam reuni akbar kali ini. Terima kasih atas kehadiran Abuya dan interaksinya dengan alumni pondok ini semenjak beliau belajar di Mesir dulu. Satu asrama, satu rumah dengan Ustadz Masriyadi, Dr. Masriyadi. Beliau dengan Masriyadi itu belajar di Tonto namanya, salah satu provinsi di Mesir. Satu rumah. Dan berinteraksi dengan kami tentunya di sekretariat KSMR, kelompok studi mahasiswa Riau. Tentu banyak juga gurunya, ada Ustadz Pusihat yang juga alumni Pondok Pesantren Islamic Center. Kemudian yang saya hormati Ketua Yayasan dan Pengurus Yayasan Pondok Pesantren Islamic Center Al-Hidayah Kampar, para pejabat yang hadir, ada Pak Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kampar, Repol, ada Wakil Ketua Basnas Kabupaten Kampar, Kabupaten Pelalawan, ada anggota DPRD Pekanbaru, ada juga dari pimpinan Bang Riau Kepri yang memberikan dukungan untuk suksesnya acara kita ini. Dan banyak sekali para pejabat, para ulama, syekh-syekh mursyid tarikat, khalifah, hadirin hadirat yang besar tak bisa saya sebut gelar, yang kecil tak bisa saya sebut nama. Mudah-mudahan kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala kita hadir di ruangan ini. Tadi saya bertanya kepada protokol, kalau saya dari hati ke hati ini berapa menit? Katanya 20 menit. Lebih banyak waktunya daripada ketua. Karena ini kita sedang mencari duit dari hati, dari saku ke kota impak, insya Allah. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tadi saya lama mengingat-ingat apa kira-kira yang mengingatkan kita akan puluhan tahun yang lalu, saat-saat di masa kita sekolah di pondok pesantren ini. Saya ingin sama-sama kita melantunkan dan membacakan tasrif yang dibaca dan diajarkan oleh Buya Amin Aufi, yang dibacakan dan diajarkan oleh Buya Haji Bakhtiar Daud, yang diajarkan oleh almarhum Buya Hasan Empu Hasan yang biasa kita sebut dengan orang tua kami Haji Ma'azah.
Masih ingat tasrifnya? Kita mulai dari wazan pertama fa'ala yaf'ulu. Ya. Masih ingat? Tasrifnya tasrif bukan tasrif 14 dulu. Tapi fa'ala fa'alu. Kita mulai dulu, banyak insyaallah semuanya nanti. Fa'ala yaf'ulu fa'lan wa zaka maf'ulun if'il kufur. Langsung saja. Kalau begitu kita buat dari Bawabaya 2000. Dek lalamu di Senayan Ini tuh. maklum sudah banyak. Baik. Harus Senayan Ustaz. Ya. Bawabaya 2000 darban fahuwa qaribun wa zaka. Ilmu dari? Ya 1000. Dari yang suruh lah. Yang suruh ya. Yang suruh, yang surani, yang suruna, tan suruh, tan surani, yang surna, tan suruh, tan surani, tan suruna, tan surina, tan surani, tan surna, surunan suruh. Hah? Wow, mau. Ini. Bukan. Kalamuna lafzun mufidun kastakin wasmun wa fi'lun summa harfunil kalim wahiduhu kalimatun wal qawlu am wa kalimatun biha kalamun qad yu'am. Banyak yang apa? Bil jarri wat tanwini wan nida wa al wa musnadin lil ismi tamyizu hasal bitaba'al tawa'atat wa yaf'ali wa nuni abdilan nafi'lun yanjali siwahu mal harfu ka'arwafi walam fi'lun mudhari'un yali lam kaya syab. Apa lu Ustaz ya? Bopal batang. Ulang bopal ya. Nah, saya mengingatkan kita semua, subhanallah. Inilah aktivitas kita dulu di pondok ini. Dan ini menjadi investasi bagi kita dengan keberadaan kita hari ini. Dan yang teristimewa itu juga selain aktivitas-aktivitas di pondok yang mengingatkan kita lama. Kemudian kita berada di sini. Saya ingin membacakan sebuah hadis yang dulu sering juga disebutkan oleh Buya. Man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Barang siapa yang tidak bersyukur kepada manusia, sesungguhnya dia tidak pandai bersyukur kepada Allah. Dan orang yang paling bersyukur kepada manusia, dialah yang paling bersyukur kepada Allah. Dan manusia yang mesti kita syukuri di dalam hidup kita ini setelah Rasulullah, orang tua kita adalah guru-guru kita. Makanya hari ini kita akan memberikan apresiasi. Pernah menteri datang ke pondok pesantren kita ini, beliau berpidato dan menteri langsung menangis. Silakan, ada yang lain? Siapa? Acu. Cukup sihat LC dengan istrinya 2 juta rupiah. Oh, 1 juta rupiah, baik. Pak Hakim kita luar biasa, wakil ketua Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kampar, Ahsanul Hakim, 1 juta rupiah. Oh, 1,5. Yang tukang sobi sampai ruang dari Batam tuh, 1 juta. Ustadz kondang kita dari Batam. Saya baru sadar beliau ini alumni pondok.
Saya lihat di media sosial, luar biasa, Ustaz Anasrul Al-Bantabi, rupanya alumni dari Pondok Pesantren Islamic Center. Ada dulu dari Batam satu letting dengan kami, Ashabul Kahfi namanya. Masih ada nggak? Ya. Yang toke-toke mana nih? Yang toke-toke? Yang ayo, siapa lagi? Itu siapa? Siapa Pak? Hah? 1 juta. Jalis, Pak. 1 juta rupiah di sana. Pengusaha beras. Ini guru pondok pesantren, memang beliau tidak sekolah di sini, tetapi pernah menjadi guru pondok pesantren. Bapak Pak, 1 juta rupiah. Iku mempraktekkan hadis dan ayat. Oh ya, Bu Kholidah. Nah, ini, ini alumni kehormatan gitu ya. 5 juta rupiah. 5 juta rupiah. Target kita tidak banyak-banyak, 200 juta cukup. Yati, Kaisayati Bapak. Untuk mencatat apanya populasi 2 juta rupiah. jumlah sementara. Kaisayati MZ 2 juta rupiah. Mana dari rumah Nurman ya? 1 juta rupiah. Oh, Ustaz kondang kita. Oh, ini luar biasa. Saya ke Ilhu, mereka nyampaikan ada Ustaz Bom nanti datang ke sini, luar biasa. 1 juta rupiah. Itu 10%. Allah akan banyak jadwal. Siapa juta juga? Yang terakhir, siapa bom? Ayo, siapa lagi? Iswadi Muhammad Yasin ada nak? Iswadi. Ketua MUI Pelalawan. Ketua MUI 1 juta Pelalawan. rupiah. Ketua MUI Pelalawan. Dan kalau Iswadi. siapa? 1 juta rupiah dari Zaliarani Depak Pelalawan. Oh ya, adik saya juga Retna Hendrita, mana nih? Retna Hendrita dari KUA Pelalawan. Ah, 1 juta rupiah. Siapa? Dari iya, 1 juta rupiah. Ini di Siapa Sangat sini sana. Husnaini 1 juta rupiah. Insya Allah mana qasamalun min sadaqah, harta tidak akan pernah berkurang dengan kita bersedekah. Itu hadis yang diajarkan sekarang kita amalkan saat ini. Buya, ketua MUI Ya, Buya. ya, si anak dari Buya kita Muhammad Amin Aufi 1 juta rupiah. 5 juta rupiah. Pengusaha apa nih? Pulsa. Ya, kalau beli pulsa ke beliau konter ya. Luar biasa. Saroni, mana Saroni? Dosen. Syekh Oni 500 rupiah. 500.000 rupiah. Pengacara kita Nur Hadi 1 juta rupiah. Ya. Siapa nih? Siapa? Erlina Hasan. Ini pengusaha dari Jakarta. Pengusaha mukena dan butik ya, busana Islami. Bisa pesan ke beliau promosi sih ini harus tambah ya Lina. Kalau pakai promosi 1 juta rupiah. Dari ibundanya 1 juta rupiah, istri dari almarhum Buya Hasan. Membuat pondok. Jadi alumni yang
sukses membuat pondok pesantren itu adalah Kiai Haji Saidul Tombak. Aplaus untuk beliau. Kemarin saya lihat beliau Abdi sudah diundang untuk ceramah di sana. Luar biasa perjalanan hidupnya, dari pondok ke UIN jadi wartawan, pernah memimpin Rio Post Group, kemudian buat media sendiri, sekarang jadi kiai. Kita yang LCMA belum jadi kiai. Kemarin Kolonel Caleg gagal, tapi gagalnya jadi kiai. Karena dia Saidul Tombak ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua. Rp1 juta. Oh iya, dari kakak kami, Kak Azmi, 25 juta atas nama Abuya, orang tua almarhum Haji Bakhtiar Daud dan Ibunda, dan untuk juga almarhum Bang Safrizal 25 juta rupiah. Surya, terakhir menutup 20 juta. Ya, yang belakang-belakang nak dulu, yang belakang-belakang si tengah. Hah? Beda, terakhirnya penutup penyempurna. Ede Prison Bu ya. Siapa? Ustaz Ede Prison PKS. Ede Prison mana tadi waktu? Mana Ustaz Ede Prison? Ya, yang ibu belakang masih ada. Ya, silakan nanti keluarkan infaknya. Kemudian tadi kita menyerahkan baju sama Ustaz Abdul Somad. Mau enggak bapak-bapak ibu-ibu baju itu? Mau enggak? Mau bayar, nanti keuntungannya akan diberikan untuk kas alumni. Itu di sebelah kiri ada yang jual. Harganya 120.000. Baju kaos itu sedang dipakai. Nanti uangnya akan diinfakkan untuk kas alumni supaya bergerak kegiatan alumni kita. Jadi yang ini, yang infak yang kita kumpulkan hari ini itu dibagi dua. Ada yang untuk penyelesaian masjid kita ini, masjid pondok. Ada yang digunakan untuk pembersihan dan rencana pembangunan dari pondok kita yang di bawah kemarin. Itu akan kita kelola dengan baik. Insya Allah kalau sudah ada kelembagaannya, saya akan memberikan juga dana CSR. Dalam perencanaan saya, masjid ini insya Allah akan diberikan juga dana CSR minimal 50 juta sampai 100 juta rupiah. Dari Bang Samsul, luar biasa, karena keluhan anak-anak pondok kita sekarang ini kekurangan air. Insya Allah ada air, sumber air di daerah Simbat sana yang memang agak jauh, tapi ditarik air gunung itu kita sudah siapkan penampungan dalam proyek kita absah tadi. Bang Samsul sudah buat CSR-nya berapa Bang? 200 juta rupiah kalau tidak salah. 200 juta. Jadi anak-anak kami yang sekarang kuliah sekolah di sini, mudah-mudahan terbantu dengan keberadaan kami di sini, berkontribusi. Mari semangat berkontribusi untuk pondok pesantren kita. Tagline daripada reuni akbar ini adalah menjemput keberkahan. Saya doakan mudah-mudahan yang berinfak, yang bersedekah, yang kecil, yang besar, semuanya mendapat keberkahan dalam hidup, keberkahan bagi umurnya, keberkahan bagi jasadnya, keberkahan bagi hartanya, keberkahan untuk keluarga, anak dan istrinya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia pimpinan pondok Muhammad Abdi LCMA.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang dimuliakan Allah, Tuan Guru kita Khalifah Irsyad Profesor Dr. Haji Abdul Somad SMA, yang kami hormati para mursyid yang hadir, yang kami hormati alumni sekalian tanpa menyebutkan nama dan gelarnya, para jamaah yang hadir bersama-sama, tamu undangan kita yang tidak dapat disebutkan satu persatu, dan yang kita cintai, kita banggakan santri dan santriwati kita yang tengah menuntut ilmu di pondok pesantren ini. Dari lubuk hati yang paling dalam kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam kita haturkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Datang ke pondok pesantren kita ini kali yang pertama tahun 2015, kalau saya tidak salah, tahun 2015. Waktu itu kita muzakarah di masjid Miftahul Hidayah, menjelaskan silsilah sanad keilmuan kita. Waktu itu beliau belum seperti sekarang. Tahun 2017, tanggal 14 bulan 9 2017, Buya Abdul Somad kembali datang ke pondok kita di acara hari ulang tahun Inforium di aula sana yang di belakang itu. Waktu itu Buya Saidul masih aktif di Inforium. Sekarang beliau sudah jadi pimpinan pondok. Waktu itu Ustaz Abdul Somad sudah mulai menjelajahi Indonesia ini, dan waktu itu saya masih langsing. Itu tahun yang keduanya, saya tengok Inforium membawa koran, gambar ini, minta maaf saya menyebutkan namanya, gambar Pak Firdaus. Waktu itu ada gambar Buya Somad di bawahnya. Saya katakan, ini yang paling cocok berpasangan dengan beliau ini, yang di bawahnya ini, kata saya. Itu pandangan batin saya, dan ternyata yang saya bayangkan itu lebih rupanya. Ditawarkan jadi wakil presiden sesudah itu. Jadi rupanya bukan mendampingi wali kota, tapi mendampingi presiden. Cuman Buya kalau wakil presiden itu mantap ya. Yang mantap itu presidennya. Itu yang mantap. Wakil presiden keputusan tidak di tangan beliau. Maker decision itu di tangan presiden. Namun tidak kampanye presiden bukan. Itu kali yang kedua. Kali yang ketiganya saat sekarang ini. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Buya Abdul Somad ini luar biasa. Dan yang sangat menjadi perhatian saya tentang beliau, waktu bersilaturahim bersama dengan panitia ke rumah beliau hari Selasa minggu lalu, beliau katakan silakan datang, nanti kita cerita di pondok, di rumah beliau di Rumah Panjang. Apa yang menjadi perhatian aku, beliau tidak menjamu kami di rumahnya, tidak. Kalau mati dan berkata, mengapa tidak kau mainnya di boleh? Tapi di bolehnya kau mau mak, ada rumah omak. Dan rumah omak itu luar biasa saja. Dan kamu tengok seluruh tamu yang datang, itu Buya Somad mabuk ke rumah omak itu. Jadi aku yakin kamu itu pasti maksudnya agar pahala
orang-orang saleh, orang-orang baik dengan niat baik yang datang bersilaturahmi dengan beliau ini mengalir untuk amak beliau. Jadi bapak-bapak dan ibu sekalian, mudah-mudahan almarhumah ibunda Abuya Abdul Somad senantiasa dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Tentang alumni, ampun nak ambil suatu bertasrif tadi. Karena tasrif tuan-tuan dia Sulasi Mujarab sesuatu. Jadi kalau alumni Sulasi Mujarab pimpinan pondok rubah masjid, insyaallah masih hafal. Kalau Sulasi Mujarab, iya nak ambil suatu. Tapi kalau rubah ini tadi soto kan. Jadi itu sudah kok biasa dulu pondok santri itu kan ramai ke tasrif sudah. Kan hebat kan kalau ada gubernur bisa tasrif kan mantap bukan? Dia tasrif aja dah terlumpuk kayaknya jadi infak dokin 1 juta. Itu Sulasi Mujarab, Sulasi Masjid, Sulasi Mujarab tasrif boleh kan? Sampai ke rumah ini tadi tu. Mana biji terlumpuk dah. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, yang terakhir, ini yang penting yang saya sampaikan. Kita dikumpulkan di pondok ini pada hari ini bukan karena kita orang yang melaksanakan sholat. Nah, kita dikumpulkan di sini bukan karena kita semata-mata pernah sama-sama belajar di pesantren ini. Nah, kita dikumpulkan bukan karena kita sama-sama orang yang berzikir. Nah, kita dikumpulkan karena satu sebab sesungguhnya. Dan sebab itu yang harus kita pertahankan. Apa nama sebabnya itu? Mahabbahillah. Kalau bukanlah karena kasih sayang, kalau bukanlah karena mahabbah, maka kita tidak akan berlumpur pada itu. Jadi pengurus yang sudah dilantik tadi untuk kedepannya buat acara-acara yang akan memupuk mahabbah billah di antara kita bersama-sama. Kalau ada perbedaan-perbedaan pendapat, perbedaan-perbedaan pandangan, itu hal yang biasa saja. Biasa saja. Kita lagi latih dulu dari buya-buya kita, dari guru-guru kita untuk tidak sependapat dalam bermuzakarah. Dan itulah biasa kita jalani. Oleh karenanya, pengurus yang dikumpulkan tadi jangan berhenti di situ saja. Hidupkan kembali muzakarah yang pernah kita laksanakan dulu. Banyak tokoh-tokoh itu, ustaz-ustaz kita yang sangat paham mendalami di bidang masing-masing. Ada alumni yang dosennya, kita minta waktunya. Ada alumni yang menjadi imam-imam, khatib-khatib di kampung-kampung, kita kumpulkan. Semuanya tujuannya hanya satu saja, untuk mengekalkan mahabbah di antara kita bersama-sama. Allah Ta'ala disabuninya di akhirat surah Ainal mutahabbuna bi jalali. Ainal mutahabbuna bi jalali, di mana orang yang dulu berkasih sayang selama di atas dunia karena keagunganku, mana itu akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akan dipayungi dengan payung yang tidak ada sebelumnya, dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi mahabbah yang mengumpulkan kita, insya Allah daiman untuk kita akan tujuan untuk kita pondok. Itu pikirkan dulu perbedaan-perbedaan itu kalau ada. Kalau tidak ada, itu tanda bahwa kita sudah sehati, sehias kata. Bapak-bapak dan ibu yang saya hormati, mudah-mudahan acara kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita akhiri, saya ingin kita membacakan Ummul Quran untuk almarhum Abuya Ridho, Abuya Bakhtiar Daud, untuk almarhum Abuya Aceh, Abuya Hasan, Abuya Syamsuar, dan guru-guru kita yang lain yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Ada guru kita di Pulau Kampung, Buya Syamsuddin, yang ada sejarah, Buya Mazat, dan guru-guru kita yang lain. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
senantiasa meridhoi mereka dan menempatkan mereka di tempat yang Allah Ta'ala ridhoi pula hendaknya. Amin amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyati wa li kulli niyyatin shalihatin bi sirri asraril Fatihah. Mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Mudah-mudahan infak yang sudah disampaikan tadi diridhoi oleh Allah Ta'ala dan diganti dengan balasan yang berlipat ganda terutama keberkahan pada hati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penyerahan cendera hati dari alumni kepada guru-guru yang telah mendahului dan guru-guru yang mengabdi dari awal. Perwakilan dari keluarga dari mana? Ada. Kerja selama 37 tahun. Kemudian Umi Melinda dengan masa kerja selama 35 tahun. Kemudian Bapak Sodranus Muslimin Tim Amli dengan masa kerja 33 tahun. Rekor. Buat guru-guru yang telah mendahului, tidak lupa kita doakan, dan buat Umi dan Ustaz yang masih di sini tetap